sekalian. Jadi sama halnya dengan boom tadi, ketika swing dan stick itu diaktifkan secara bersamaan, maka yang kalah adalah yang stick ya sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam viewers di Diki Adanarayan Channel. Ya. Gimana sahabat-sahabat sekalian kabarnya? Ya, kita ketemu lagi di channel Diki Adanarayan ya. Kali ini kita ditemani oleh murid saya ya. Yang pertama ini Mesal. Halo, dadah Sal. Ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pembahasan pilot system ya. Yang mana sebelumnya ya di 3 kesempatan seminggu yang lalu ya, saya sudah bahas terkait dengan engine system 320D, kemudian control valve ya, kemudian main hydraulic pump dari ekskavator 320D Caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, bagi sahabat-sahabat sekalian yang baru pertama kali menonton channel ini ya, atau baru pertama kali menonton video training produk 320D ini, maka wajib hukumnya ya untuk menonton dulu seri yang sebelumnya, yaitu engine system, control valve, dan main hydraulic pump ya sahabat-sahabat sekalian, agar pembahasannya itu bisa nyambung ya sahabat-sahabat sekalian. Oh ya sahabat-sahabat sekalian, mungkin untuk video training produk ya 3 seri sebelumnya akan saya taruh saja linknya di kolom deskripsi ya sahabat-sahabat sekalian, langsung saja ditonton bagi yang belum menontonnya. Dan bagi kalian viewers Diki Adanarayan Channel yang baru pertama kali menonton channel Diki Adanarayan, saya mohon untuk langsung saja ya, jangan ragu-ragu untuk pencet tombol subscribe, like, dan share-nya ya sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa loncengnya. Dan jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan chat di kolom komentar ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pilot sistem ekskavator 320D Caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian. Langsung saja cekidot. Baik sahabat-sahabat sekalian, di kesempatan kali ini ya, kita akan membahas sampai tuntas terkait dengan pilot system ya. Jadi pilot system itu di ekskavator fungsinya adalah untuk fungsi kontrol ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi apapun yang dikontrol menggunakan pressure kecil ya, untuk mengendalikan pressure yang lebih besar, itu disebut dengan pilot sistem ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau di unit lain itu mungkin ada istilah-istilah seperti PPC ya, yaitu adalah similar ya, sama dengan pilot sistem ini ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, mungkin pertama-tama kita harus mengetahui dulu komponen utama daripada pilot system yang ada di ekskavator 320D Caterpillar ya. Nah, mungkin kita awali dari yang paling utama ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sini bisa kita lihat di layar ya. Nah, saya menampilkan di sana ada 3 solenoid utama ya, yang mana sebenarnya di sana ada 4 ya. Yang paling atas itu adalah travel speed solenoid ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, fungsinya itu adalah untuk kecepatan ya, traveling dari ekskavator 320D sahabat-sahabat sekalian, mau itu kelinci atau speed tinggi atau kura-kura atau speed rendah ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu fungsinya adalah nanti di sini. Kemudian di bawahnya ya, itu ada solenoid swing brake ya, atau swing brake solenoid. Fungsinya adalah untuk merilis parking brake pada swing ya, ketika swing itu diaktifkan ya sahabat-sahabat sekalian. Untuk travel speed dan swing brake itu akan kita bahas pada pembahasan tersendiri di video selanjutnya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di bawahnya lagi itu ada hydraulic activation valve ya sahabat-sahabat sekalian, yang mana dia bekerja sama dengan hydraulic solenoid valve untuk mengizinkan ya, atau dia sebagai eksekutor untuk mengizinkan pilot itu memasuki sistem
untuk mengontrol kontrol valve ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian selanjutnya ya, sumbernya adalah dari mana pressure pilot ini, yaitu dari pilot pump yang ada di bawah sini sahabat-sahabat sekalian ya. Nah kemudian pilot pump ini adalah fungsinya untuk mensuplai oli pilot ya ke sistem ekskavator 320D, dan di sana ada pilot filter ya, dia akan disaring dulu untuk kebersihan olinya ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, untuk selanjutnya di sana ada akumulator pilot ya sahabat-sahabat sekalian. Fungsinya ini adalah untuk kondisi emergensi karena dia bisa menyimpan tenaga di sini ya sahabat-sahabat sekalian. Biasanya di sini dia pakai nitrogen ya untuk bisa menyimpan tenaga, dimana ketika pilot pump kita itu mati itu masih bisa diturunkan ya, minimal diturunkan seperti boomnya ya sahabat-sahabat sekalian, atau stick itu bisa diturunkan dengan menggunakan fungsi akumulator pilot ini. Dan juga akumulator itu fungsinya adalah untuk memperkuat tekanan pilot yang dikirim ke eksekutor valve ya, seperti di joystick, kemudian di travel pedal ya. Dia harus standby di sana ya sahabat-sahabat sekalian. Karena pressure pilot ini tidak terlalu besar, sekitar 550-an psi saja, maka dia memerlukan akumulator untuk menembakkan tekanan ketika diaktifkan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau nggak ada akumulator seperti apa? Maka responnya akan lambat ya sahabat-sahabat. Jadi fungsinya akumulator di sini adalah sebagai percepatan atau mempercepat respon dari pilot system ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi oli-oli pilot itu kalau diaktifkan ya, hydraulic activation solenoid-nya, maka dia akan standby di joystick dan juga di travel pedal ya sahabat-sahabat sekalian. Diam ya. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita memasuki lagi area kontrol valve 320D ya, tapi kita bahas yang lebih kepada pilotnya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi yang paling atas ya, itu di yang sebelah kiri dan kanan itu ada komponen stick drift reduction valve ya, kalau yang di kiri, dan juga ada stick regeneration valve ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi fungsinya adalah untuk stick drift reduction valve ini mencegah stick itu ngedrift pada saat dia posisi hold ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, yang untuk regeneration valve-nya ini atau stick regeneration valve itu fungsinya adalah untuk mempercepat posisi stick in ya sahabat-sahabat sekalian, dari kondisi stick out ke stick in itu biar lebih cepat ya. Jadi oli yang dari root end itu bisa langsung ke head end tanpa melalui kontrol valve atau ke tangki dulu atau ke pompa dulu ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi di jalur singkat biar cepat ya untuk pergerakan stick in-nya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian di dekatnya itu di sebelah kiri ya, kita lihat di sana ada pressure reducing boom atau swing priority valve ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi fungsinya adalah dia untuk memprioritaskan attachment boom dan juga swing ya. Jadi di sini yang dikorbankan adalah untuk yang stick jika kondisinya adalah dia kombinasi sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi ketika rekan kita operator itu mengkombinasikan ya attachment boom dan stick ya, atau swing dan stick, maka yang harus diprioritaskan adalah boom atau swingnya. Maka yang attachment sticknya itu tidak diprioritaskan sahabat-sahabat sekalian. Nanti mekanismenya akan kita bahas pada saat operasi ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian selanjutnya yang sebelah kanan itu ada boom drift reduction valve ya. Itu sama fungsinya adalah mencegah cylinder drift ya daripada cylinder boom pada saat posisi hold ya. Tetapi pada saat attachment atau boomnya itu gantung ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia memang didesain tidak boleh untuk ngedrift ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian di sana juga ada ya, di mekanisme load control boom ini ada juga boom regeneration valve. Itu sama juga fungsinya, dia mempercepat posisi boom down ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi pada saat boom down ya, oli yang dari head end itu bisa langsung cepat menuju root end ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kondisi boom down itu bisa sangat cepat ya sahabat-sahabat sekalian, karena olinya itu tidak perlu keliling dulu ke sistem ya, ke tangki dan pompa, tapi bisa langsung dari head end langsung ke
root end ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di sana juga ada yang bawah itu strike travel valve ya, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian di dekatnya itu ada main relief valve ya sahabat-sahabat sekalian, yang mana fungsinya adalah untuk mencegah pressure berlebih ya. Ketika kondisi full load, maka dia akan merilis dari main relief valve ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di masing-masing daripada attachment itu memiliki line relief valve ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, line relief valve ini adalah fungsinya lebih kepada safety valve ya, ketika terjadi kekurangan pressure ya atau vakum di dalam aktuator ya atau silinder hidrolik, atau bisa jadi di swing motor atau travel motor, maka line relief valve inilah yang mengamankan komponen aktuator kita, baik rotari ataupun silinder ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kekosongan yang ada di aktuator, baik itu swing motor ya atau travel motor, itu akan diisi oleh oli yang dari tangki ya sahabat-sahabat sekalian. Karena pergerakan residual atau pergerakan sisa ketika unit itu berhenti ya, atau ketika swingnya berhenti ngebreak, atau ketika hidroliknya itu tiba-tiba dari bergerak tiba-tiba berhenti, maka dia pasti ada kevakuman ya, yang mana itu bisa merusak seal-seal atau komponen piston yang ada di aktuator kita. Jadi akan dihisap ya oleh line relief valve ini oli yang dari tangki ya atau dari drain, untuk mengamankan komponen sebagai pelumas ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihat di sana itu ada masing-masing control attachment ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau kita lihat itu dari kiri itu adalah boom 2 ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang kedua adalah stick 1 ya. Kemudian ada swing, dan kemudian ada travel kiri ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu adalah di posisi control valve kiri, dan di control valve kanan itu ada travel kanan atau travel right. Kemudian attachmentnya atau tambahannya, kemudian ada bucket, kemudian ada boom 1 dan stick 2 ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, kita langsung saja ke komponen yang lebih besar lagi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini adalah bagian dalam atau skematik daripada pilot control manifold ya sahabat-sahabat sekalian ya. Dia fungsinya adalah mengizinkan oli pilot itu ke pilot control ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, pilot control di sini biasanya itu ada joystick kanan dan kiri, dan juga ada travel pedal kanan dan kiri ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di sini juga ada hydraulic lockout switch ya, yang ada di sebelah kiri operator itu ya sahabat-sahabat sekalian, untuk mengamankan eskavator kita pada saat posisi bergerak ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, di bagian tengah sini ada tadi ya pressure reducing boom swing priority valve ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian di sini ada control valve ya, dan dimana di sana ada stick regeneration valve dan juga stick drift reduction valve, dan di boom juga sama ya, ada boom regeneration valve dan juga boom drift reduction valve ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, mungkin langsung saja kita bahas untuk operasinya ya sahabat-sahabat sekalian. Ya sahabat-sahabat sekalian, yang pertama adalah ketika hydraulic lockout switch itu diaktifkan ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi yang tadinya itu ngelock kemudian dirilis ya sahabat-sahabat sekalian, maka lever hydraulic lockout switch itu diaktifkan ya. Dalam hal ini dia kondisinya adalah menghalangi operator biar tidak keluar pada saat kondisi hidrolik aktif ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, hydraulic lockout switch ini ya menginformasikan kepada mesin ECM ya untuk perintah hydraulic release ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian dari mesin ECM ini akan mengirimkan power ya elektronik ke hydraulic activation solenoid valve sahabat-sahabat sekalian. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di sana sudah ada standby ya untuk pilot oli bertekanan ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian karena dia mendapatkan power ya dari ECM untuk solenoidnya, maka dia akan membuka oli pilot yang standby di hydraulic activation solenoid valve ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian selanjutnya oli yang standby di sana itu akan menggerakkan atau membuka valve hydraulic activation valve ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, setelah itu terbukalah pilot system ya ke kontrol pilot, yaitu joystick dan juga ke
travel pedal ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, bisa kita lihat di sana ya. Itu pada saat kondisi hydraulic lockout switch itu dirilis ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, yang kedua adalah ketika boom digerakkan ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu boom up ya. Jadi pada saat boom up ini digerakkan, maka di sini ada pressure switch ya sahabat-sahabat sekalian dan kumpulan shuttle valve, yang mana fungsinya adalah di sini untuk mensensing ya pergerakan joystick ya, baik kiri maupun kanan. Apapun yang bergerak ya di perintah joystick kanan maupun kiri, maka akan disensing oleh pressure switch implement ini ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi fungsinya adalah dia untuk mengaktifkan untuk auto idle-nya ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau ekskavator kita pada saat kondisi auto idle ya, dia tidak bergerak ya, tiba-tiba digerakkan untuk attachment-nya ya, maka dia akan memberikan informasi kepada mesin ECM untuk menaikkan RPM ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu sensingnya dari sini sahabat-sahabat sekalian. Jadi kenapa kok pada saat auto idle itu ya, engine idle karena hidroliknya itu netral ya, tidak bergerak. Kemudian pada saat kita gerakkan joysticknya, dia RPM-nya bisa naik sendiri. Nah, itu sensingnya adalah di pressure switch implement ya, atau pressure switch attachment ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sama halnya dengan yang travel pedal ya sahabat-sahabat sekalian. Akan tetapi kalau travel pedal switch ini ya, itu fungsinya ada juga untuk mengaktifkan strike travel solenoid ya sahabat-sahabat sekalian, untuk fungsi strike travel pada saat kedua travel ya, kiri dan kanan itu digerakkan secara bersama-sama, maju atau mundur ya, maka dia akan mengaktifkan strike travel solenoid ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, fungsi pilot juga ada di strike travel solenoid ini, dia standby di sini ya sahabat-sahabat sekalian untuk mendorong spool strike travel ya, untuk mengaktifkan ya drive pump ya, untuk travel kiri dan kanan secara bersamaan sahabat-sahabat sekalian. Dan juga dengan boom drift reduction ya sahabat-sahabat sekalian, pada saat dia boom up, dia akan tertutup di sini ya. Jadi oli yang ada di headland ini dia tidak bisa ke control valve ya, bocor ya, atau ke tangki ya sahabat-sahabat sekalian, karena dia kondisinya adalah dibuat seperti rally valve ini ya sahabat-sahabat sekalian. Dia semakin mendorong ya, dia semakin kuat untuk penyekatannya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian selanjutnya adalah pada saat kondisi attachment stick out ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi pada saat posisi stick out ini ya sahabat-sahabat sekalian ya, maka valve stick out yang ada di sebelah kiri atas ini ya sahabat-sahabat sekalian itu akan menekan ya, maka oli pilot bertekanan ya yang ada di sini akan meluncur ke bagian control valve stick ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu di posisi stick out ini ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi sama-sama kita tahu ya, sebelumnya sudah kita bahas stick itu ada dua, ada stick 1 dan stick 2 ya sahabat-sahabat sekalian. Stick 1 itu ada di kiri, stick 2 itu ada di control valve kanan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, pada saat oli bertekanan ya, yang pressure tinggi yang dari idler pump ini ya sahabat-sahabat sekalian, itu masuk ke bagian line yang ke silinder ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi dia melewati dulu stick drift reduction valve, itu didorong ya sahabat-sahabat sekalian, itu didorong ya. Kemudian dia memasuki silinder ya, untuk memerintahkan silinder stick itu agar bisa posisi stick out ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, pada saat dia full ya, full pada saat kondisi stick out dan kondisi berhenti ya di hold posisi joysticknya, maka stick drift reduction ini otomatis dia akan menutup lagi ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia yang mencegah oli yang ada di root end ini dia bisa kembali ke control valve atau ke tangki ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi itulah cara kerjanya daripada stick drift reduction. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita mempelajari pada saat stick in dan kombinasi. Yang pertama adalah kombinasi boom terlebih dahulu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, pada saat posisi stick in dan boom down ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kontrol pilot yang dari joystick ya, baik itu stick in posisi dan boom down posisi ya. Jadi dia pilotnya itu dia terhubung ke
untuk valve stick drip reduction dan juga stick regeneration valve ya sahabat-sahabat sekalian. Langsung terhubung ke sana, sehingga pada saat stick in dan boom down itu diaktifkan, maka pilot juga menekan ya valve yang ada di sana, sehingga jalur yang dari spool control valve itu terbuka ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga dia bisa mempercepat ya kondisi stick in dan juga boom down ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi olinya itu bisa langsung menuju ke tangki, dan juga sebagian dia yang kalau stick in ini dari root end bisa langsung ke head end ya. Kalau yang boom down ini ya olinya bisa langsung ke tangki ya sahabat-sahabat sekalian, dan juga yang dari root end ini bisa langsung ke head end ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini adalah kombinasi boom up ya. Nah, pada saat kombinasi antara stick in dan boom up ya, maka pilot yang dari kontrol boom ini ya, dia akan menuju ke bagian boom up ya sahabat-sahabat sekalian, atau boom naik ya. Dan juga ternyata ada juga yang ke pressure reducing untuk boom priority sahabat-sahabat sekalian. Nah, ternyata pilot untuk kontrol stick 2 ya yang ada di kontrol valve kanan ya, itu dia harus melalui pressure reducing untuk boom priority terlebih dahulu ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi dia tergantung dari kontrol boom ya. Kalau kontrol boom itu diaktifkan, maka dia akan menutup di sini sahabat-sahabat sekalian. Jadi menghambat oli pilot kontrol ya untuk stick kontrol valve kanan atau stick 2 itu menuju ke spool kontrolnya ini ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ditutup ya. Nah, sehingga yang aktif itu hanya stick untuk kontrol valve kiri saja, atau stick 1 saja. Yang stick 2-nya itu dimatikan sahabat-sahabat sekalian ketika boom up itu diaktifkan secara bersamaan dengan stick ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau boom dan stick itu digerakkan secara bersamaan, maka yang kalah adalah sticknya ya. Sticknya akan melambat, tapi boomnya akan cepat seperti biasa. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, yang kedua adalah kombinasi antara stick dan juga swing ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sama ya. Jadi di sini ada yang namanya pressure reducing untuk swing priority yang kiri ini ya sahabat-sahabat sekalian. Kalau yang kanan tadi itu adalah pressure reducing untuk boom priority. Ya, di sini ada standby oli pilot ya sahabat-sahabat sekalian ya. Dari sini, dari pilot sini standby di sini. Nah, jadi pada saat ada sinyal ya dari swing joystick ya sahabat-sahabat sekalian ya, dia akan menusuk ke swing priority valve ini ya, sehingga oli pilot yang ada di sini ya itu akan diizinkan menuju ke kontrol valve untuk swing 1 ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, di sini ternyata ada spool tersendiri ya sahabat-sahabat sekalian ya di bagian dalam bank untuk stick 1 kontrol valve ya. Di situ ada spool yang mana dia akan menekan ya, yang tadi sinyal dari pilot yang diizinkan oleh kontrol swing ya sahabat-sahabat sekalian itu menekan ya spool yang ada di sini, sehingga ini menjadi orifice sahabat-sahabat sekalian ya, ketahan di sini. Nah, sehingga supply yang untuk stick ya, terutama dia di stick 1 ya sahabat-sahabat sekalian, itu akan terhambat ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga oli yang ke silinder ya dia akan melemah ya, sehingga yang aktif hanya stick 2 saja ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, jadi itu adalah fungsi dan cara kerja daripada pressure reducing untuk swing priority ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi sama halnya dengan boom tadi, ketika swing dan stick itu diaktifkan secara bersamaan, maka yang kalah adalah yang stick ya sahabat-sahabat sekalian. Yang stick itu akan melambat, yang swing maka dia akan tetap melaju ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi seperti itulah fungsi-fungsi daripada valve yang ada di pilot system ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, di sini ada 2 solenoid ya, yang mana ini adalah travel speed solenoid dan juga swing brake solenoid. Untuk lebih detailnya maka kita akan bahas di pertemuan selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, terkait dengan rotary aktuator dan juga silinder aktuator ya sahabat-sahabat sekalian.
Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika hydraulic lockoutnya itu di lock kembali ya, dikunci, maka power yang ada di hydraulic activation solenoid valve ini hilang ya. Kemudian oli kembali tertutup ya, yang dari pompa pilot ini ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga joysticknya itu tidak bisa digunakan untuk menggerakkan attachment lagi karena tidak punya pressure pilot lagi ya, karena dia sudah ditahan di sini ya sahabat-sahabat sekalian untuk pressure pilotnya, sehingga attachment hidrolik itu tidak bisa aktif lagi ya, baik itu travel ya, boom, stick, bucket, dan juga swing ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan cara kerja pilot system untuk eskavator 320D Caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian. Untuk selanjutnya kita akan bahas terkait dengan aktuator ya, yaitu travel motor, swing motor, dan juga silinder hidrolik ya pada eskavator 320D Caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian. Langsung saja ya, jika kalian belum subscribe ya, mohon di subscribe untuk channel Diki Adanarayan ya. Nantikan video selanjutnya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.